Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfan Hakim Pane. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Di sini saya akan membuat sebuah karya berupa video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan di Indonesia. Video yang saya buat berupa strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pengaplikasian dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam dirinya. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu kita sebagai guru harus memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap minat bakat dan kemampuan masing-masing yang dimilikinya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan kodrat anak tersebut. Anak diibaratkan seperti selembar kertas yang sudah berisi tulisan. Akan tetapi masih bulan disinilah peran kita sebagai seorang guru untuk menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan menyamarkan atau bahkan menghapuskan tulisan-tulisan yang buruk. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang cukup, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik kualitasnya, bibit itu akan dapat tumbuh dengan baik, karena mendapatkan perhatian dan perawatan dari petani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari serta perawatan dari petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan. Dalam proses pembelajaran, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Pendidikan yang berpihak pada murid, merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, kita sebagai pendidik, harus bisa bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal, agar dapat bersaing di era revolusi industri 5.0. Seorang pendidik, dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan dan keterampilan anak seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif. Hal ini sesuai dengan sistem among yang ada pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo yang artinya, di depan sebagai teladan contoh atau panutan. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah memotivasi. Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan dan arahan. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik, untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik, bagi seorang anak. Dan keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna, bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keseimbangan, keselarasan hidup, antara cipta, rasa, karsa dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik, tentang kekuatan dirinya,
Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti ini melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya sendiri, dan untuk memerdekakan dirinya, dan memerdekakan orang lain.